Halo, selamat datang teman-teman, kembali lagi di channel David Sel. Di sini kita lanjut untuk bagian kedua untuk mendesain pembelajaran di Camilo. Nah, kemarin sebelumnya itu kita sudah membuat beberapa item atau beberapa konten di dalam Camilo ini, yang mana di sini pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini jadinya course description-nya udah ada, agenda udah ada, dokumen udah ada, terus lanjut kemarin ke link, terus juga tes ya. Jadi sampai tes kemarin atau sebelumnya. Nah, ada beberapa konten lagi yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa membuat grup, kita bisa membuat forum chat di sini, kita bisa juga membuat assignment atau untuk tugas, assessment untuk penilaiannya, terus glosari atau glosarium ya untuk istilah-istilah dalam pembelajaran ini bisa dimasukkan ke sini ya teman-teman. Terus notebook ini catatan-catatan penting ya yang bisa dimasukkan di sini. Attendance ini daftar kehadiran ya, daftar kehadiran, terus reporting laporan, terus Google Meet. Nah, jadi di sini sebenarnya kita nggak selalu perlu untuk menggunakan semuanya, tapi di sini aku akan contohkan saja apa yang bisa digunakan di beberapa konten yang belum kita coba ini. Oke, kita coba yang announcement. Announcement ini harusnya pengumuman ya. Oke, di sini kita bisa tambah pengumuman atau di sini kita bisa hapus pengumuman. Nah, di sini udah ada contoh nih karena sebelumnya kita udah masukkan ke agenda atau libur ya nih. Pesan libur. Di sini kita bisa lihat di sini udah ada pengumuman-pengumuman yang ada. Atau kita bisa tambahkan manual di sini. Oke. Choose recipes. Di sini kita bisa menambahkan ininya ya, menambahkan usernya. Tambahkan saja semuanya. Terus kirim pengumuman ini melalui email ke siswa-siswa yang terdaftar. Nah, begitu ya. Jadi pengumuman ini bisa langsung forward ke email yang sudah terdaftar di sini, yang kita masukkan ke sini ya. Oke. Jadi kalau kita mau ngirim ke emailnya, kita centang ini. Lalu subjeknya apa? Misalnya pengumuman ujian atau ujian harian ya, ujian harian boleh. Tagnya di sini kita abaikan saja, nggak apa-apa. Deskripsinya minggu depan kita melaksanakan UH. Oke, contoh saja ya teman-teman. Attachmentnya apa? Di sini teman-teman bisa menambahkan file, foto atau apapun itu ya. Bisa kita biarkan kosong. File komen ini komentar dari file yang udah kita upload, misalnya filenya di sini berupa kisi-kisi. Terus di sini kita buat silahkan baca kisi-kisinya gitu ya. Send a copy to HR ya, jadi bisa kita copy juga tugas-tugas ini ke HR atau human resource atau bisa disebut HRD ya teman-teman. Jadi kita di sekolah harusnya nggak ada HRD ya, atau lebih ke ini ya, ke waka kurikulum cocoknya ya teman-teman. Terus send a copy email by to myself, atau ini kita mengirimkan copy tugas ini atau pengumuman ini ke diri sendiri. Tambahkan ini ke kalender. Nah, ini bisa kita tambahkan ke kalender. Kita klik aja di sini, nanti tanggalnya bisa kita tentukan, misalnya tanggal 25, 26 lah ya, 26, John. Tanggal selesainya nggak usah, kita biarkan saja ya. Atau harinya sama aja. Nah, tanggal 6 atau 27 boleh-boleh. Ya, oke ya, kayak gitu ya teman-teman. Tinggal scroll ke bawah, kita bisa klik review. Oke. Tunggu sebentar, sudah ya. Aman, aman, aman. Kita send announcement. Tunggu sebentar, loading. Oke, pengumuman telah dibuat. Maka nanti pengumuman yang telah kita buat akan muncul di sini. Nah, ini ya. Oke. Oke, itu untuk pengumuman. Harusnya teman-teman sudah paham fungsi pengumuman ini ya. Oke, kita balik ke course-nya lagi. Lanjut ya.
Pengumuman sudah selesai, kira-kira seperti itu saja, nggak terlalu susah untuk dipahami. Lalu di sini ada forum chat. Nah, di sini kita bisa membuat forum diskusi ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita kita arahkan siswa untuk berdiskusi tentang tema pembelajarannya di sini. Nah, misalnya nih kita buat dulu kategorinya topik 1 misalnya, topik 1. Deskripsinya nggak ada ya. Kita create langsung. Deskripsi boleh diisi boleh enggak ya, tapi ini aku nggak pakai deskripsi, langsung saja. Nah itu ya. Lalu tambahkan sebuah forum baru. Oke, judulnya apa ya contohnya? Simple present tense saja lah, simple present tense. Nah itu ya teman-teman. Silahkan diskusikan di sini. Oke, di sini teman-teman bisa berikan perintahnya ya, perintah untuk berdiskusi, dan ketentuannya seperti apa bebas ya. Itu tergantung teman-teman. Masukkan ke dalam kategori yang udah dibuat tadi di topik 1 gitu ya. Advance-nya ini teman-teman bisa buat, misalkan ini tanggal berapa untuk dirilis, untuk forum ini terbukanya kapan misalnya. Nah, kita pakai yang ini untuk tanggal. Tutupnya kapan misalnya. Tidak bisa diakses lagi itu kapan. Kita pilih tanggal yang ini, closing date. Lalu moderator forumnya ini ada moderatornya ya, tapi kita nggak usah aja, biarkan dia, silahkan untuk melakukan sendiri diskusinya. Bolehkan siswa untuk mengedit postingannya, ini mengedit ya. Banyak tipe sih sayangnya kalau di Camilo ini ya, masih belum perfect untuk translate ke bahasa Indonesianya. Jadi ini kalau misalkan kita centang ya, siswa bisa mengedit komen yang udah dia posting. Kita pilih ya aja ya. Jadi atau dia ada tipe, kita bisa berikan dia akses untuk mengeditnya. Izinkan siswa untuk memulai thread baru. Ini mereka siswa itu bisa untuk membuka percakapan baru ya. Ini kita biarkan tidak, karena kita sudah sesuaikan temanya. IP default ini biarkan saja. Untuk group bukan untuk forum kelompok. Ini kita biarkan saja. Forum kelompok publik bisa diakses situs lain. Oke, ini kita buat private ya teman-teman. Untuk khusus yang terdaftar saja. Ya, di sini kasusnya siswa ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa tambahkan gambar ya. Gambar bebas ya, gambarnya gambar apa? Di sini aku contoh gambar ini aja kali ya. Nah, gambar thumbnail YouTube. Kita create. Dan contohnya bakal sebentar. Sudah ya. Nah, ini dia bakal muncul kayak gini. Dan di sini kita bisa berdiskusi dengan siswa lainnya. Oke, itulah contoh untuk forum diskusi. Kita lihat ya di bagian tampilan siswa seperti apa. Oh ya, tampilan siswa kayaknya belum aku jelaskan ya sebelumnya ya. Nah, kalau tampilan siswa itu udah pasti terbatas, nggak semuanya muncul di sini. Tapi kalau misalkan kita hilangkan tampilannya, tampilan misalnya nih di Google Meet-nya ini nggak kelihatan, kita bisa matikan. Atau di asesmen kita bisa matikan, hanya guru yang bisa melihat atau admin ya teman-teman. Tapi kita biarkan saja karena ini udah yang umumnya. Kita lihat di forum ya kayak apa tampilannya. Ini kita coba tampilan sebagai siswa ya. Nah, ini bisa dia klik di sini. Oke. Nah, bisa berdiskusi di sini ya. Oke, mana dia? Oh, begitu ya. Sebentar, sepertinya ini kita perlu edit yang thread baru tadi ya, teman-teman. Kita cek dulu. Nah, kalau misalkan kita nggak aktifkan thread baru tadi, itu otomatis siswanya nggak bisa memulai percakapan tanpa ada yang membuat thread dulu. Jadi, pengaturannya kita ganti dulu yang tadi ya. Kita biarkan siswa bisa memulai thread baru atau percakapan baru. Jadi ini kita klik icon pencil ini untuk mengedit. Oke, sebentar di bagian
Mana dia? Masih loading. Tunggu sebentar. Oke, kita cek mana dia. Nggak bisa ya? Mana dia? Forum baru, ini simple present tense. Oh ya, di sini ya teman-teman. Di bagian advance itu teman-teman silahkan aktifkan yang ini ya. Ya. Oke, ini udah gambarnya ada ya. Oke, kita edit forum, kita update maksudnya, dan selesai. Nah, kita coba ya tes. Kita buka jendela siswa atau tampilan siswa ya. Tes, kita klik bagian forumnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman, siswanya bisa menggunakan thread atau bisa menambahkan pertanyaan atau membuka diskusi sendiri. Misalnya judul ya, pertanyaan. Kenapa bahasa Inggris susah? Nah, itu contoh ya teman-teman. Di sini bisa kita lampirkan gambar kalau mau bikin berdiskusi dengan gambar ya. Dan di sini ada assessment, kita abaikan saja, nggak usah. Kita klik create, nanti akan muncul tampilannya di bawah. Oke, kita lihat. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa opsi juga. Nih, muncul ya. Di sini muncul icon profil orangnya. Lalu di sini bisa kita reply atau bisa ketik pesan gitu ya teman-teman. Nah, ini kenapa bahasa Inggris susah? Ini pertanyaan, terus di sini isinya. Sama kayak menulis email ya teman-teman, ada subjek, terus ada isi kontennya gitu ya. Terus kita bisa reply. Nah, contohnya reply-nya gini ya. Judul respon pertanyaan judulnya ya. Terus kita jawab, karena tidak belajar. Nah, begitu. Kita action, kita reply aja. Di sini kita bisa lampirkan gambar juga ya teman-teman, gambar atau file atau apapun itu ya, berupa file. Nah, kita contoh seperti ini. Nah, itu ya. Pertanyaan, kenapa belajar susah? Direspon nih pertanyaan. Ini ada tanda ini ya. Nah, ini tandanya yang respon. Karena tidak belajar gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk forum diskusi. Oke, lanjut ya teman-teman. Forum diskusi sudah dibuat. Kita balik ke jendela pengajar lagi, atau karena aku rangkap ya admin sama pengajar gitu ya. Oke, tunggu dulu, kita cek di bagian ini forum udah ya. Dropbox, ini Dropbox kita nggak terlalu pakai ya teman-teman, kita nggak perlu Dropbox, tapi kita bisa lihat isinya dulu. Ini kita lebih mirip ke file lah, mengirim-ngirim gitu ya teman-teman. Jadi untuk Dropbox ini itu lebih mirip kayak pesan kirim dan menerima pesan ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk siswa ke guru atau guru ke siswa, ataupun siswa ke siswa ya, kayak ngirim pesan ke teman-teman, anggap aja kayak Facebook ya teman-teman. Atau ini bisa juga lebih mirip kayak ShareIt atau ShareMe atau apapun itu aplikasinya. Di sini kita bisa mengirimkan pesan ya teman-teman. Ini kita kirim pesan baru ke, coba kita lihat ya kayak apa ya. Nah, kirim ke siapa? Nah, ini ada ya guru-guru, ada nama teman gitu ya. Nah, kirim ke siapa? Ini bisa, caranya ada dua di sini ya teman-teman. Itu ya, nanti kita kirim ke sana, terus nanti muncul pesan yang bisa diterima. Misalkan kita ngirim file modul nih, atau ngirim file bahan ajar, kita kirim ke sini, nanti diterima oleh siapa yang kita tujuannya ya teman-teman. Nah, di sini file-file yang diterima akan muncul di sini nanti. Oh, file yang diterima di sini. Oh, kita download filenya. Oh, ternyata bahan ajar gitu ya teman-teman. Jadi akan muncul di sini nanti file yang dikirim dari orang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa sama kategori dan bla-bla. Oke, bisa dipilah-pilah ya. Oke, Dropbox kita lewatkan karena sudah mengerti ya kira-kira.
fungsinya seperti apa. Lanjut kita ke user. Nah, user ini sebenarnya ke enrollment harusnya ya teman-teman. Siapa yang terdaftar di dalam mata pelajaran ini atau di dalam course ini. Kita lihat di sini ada semua user yang sudah didaftarkan sebelumnya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita sebagai guru atau sebagai admin kita bisa mengundurkan diri mengundurkan diri siswa yang terdaftar di sini. Kita bisa keluarkan dia dari kelas gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek penelusuran login sebagai mereka, ini sebagai admin ya harusnya ya teman-teman. Kita bisa melihat siapa yang terdaftar di sini. Gurunya siapa? Kita lihat di sini harusnya John Doe ya, John Doe. Kita bisa lihat informasinya di sini. Apakah ada grup-grup di sini atau kelompok-kelompok? Harusnya nggak ada ya. Nah itu ya. Dan juga kelas tidak ada harusnya. Nah, kita cek dulu, bentar, loading. Ya kosong ya teman-teman. Kayak gitu. Di sini kita bisa tambahkan kelas lain di mata kuliah ini, atau di mata pelajaran ini kita bisa tambahkan kelas tambahan atau kelas remedial, bisa juga ya teman-teman. Atau grup ini ya, kita lihat di grup ini kita bisa membagi siswa jadi beberapa kelompok. Ini kalau misalkan kita membaginya secara daring ya teman-teman. Nah seperti itu yang user. Kita lanjut ya. Ini grup bagian user ya. Oke, kita lihat di sini kita sudah user ya tadi, user grup sama kayak tadi ya, di dalam user ini kan udah ada grup ya, tapi ini dipisahnya masih di tempat yang sama kan ya, ada learner, trainer, grup yang tadi kayak gitu ya. Kita bisa membangun grup, kita membagi siswa-siswa yang terdaftar di sini dalam bentuk grup gitu. Chat sama, kita bisa melakukan chatting dengan teman gitu ya. Itu kita lihat di sini. Nah ini misalkan kayak di Facebook ya teman-teman, kita udah ada teman yang terdaftar sebagai teman kita, kita bisa melakukan chat dengan dia. Misalnya ke guru saya, halo gitu ya, halo, send message. Oke, dia tunggu sebentar ya, nggak tampil ya. Nah itu kayak gini ya teman-teman, dia tampil kayak chat gitu ya. Nanti kalau misalkan dibalas dia akan tampil responnya di sini gitu ya teman-teman. Chattingnya mirip kayak chatting-chatting yang sudah biasa kita lakukan, bisa kayak di WA ya teman-teman, tapi ini tampilannya mirip banget kayak Facebook zaman dulu ya. Oke, yang chat seperti ini. Lanjut, kita ada beberapa lagi assignment. Ini kita bisa membuat tempat tempat untuk mengupload tugas ya teman-teman. Sini kita lihat ada create assignment dan juga view student yang sudah mengerjakan. Kita buat ya assignment baru. Kita contohkan, kita namakan di sini tugas topik 1. Kita buat di sini, silahkan upload tugas topik 1 di sini gitu ya. Kita bisa lihat di sini, tambahkan ke buku penilaian, ada deadline-nya kah untuk untuk mengupload tugasnya, apakah ada waktu terakhir penerimaannya, tambahkan ke kalender. Nah ini ya tambahannya, tapi kita abaikan saja, kita langsung buat. Jadi ini lebih mirip kayak folder ya teman-teman, folder untuk pengumpulan tugas, makanya di situ namanya directory. Jadi nanti semua tugas yang dikumpulkan siswa akan terkumpul di dalam sini ya teman-teman. Nah, ini langsung tertulis 5 karena jumlah siswanya hanya 5 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat upload correction, kita upload. Di sini kita bisa sembunyikan ya. Itu tergantung guru atau adminnya. Lanjut ya. Kita lanjut ke bagian, bentar, tunggu dulu. Kita masuk ke bagian assessment. Assessment ini udah sesuai namanya ya, assessment, yaitu untuk penilaian tugas-tugas dan evaluasi ya. Di sini udah kelihatan, di sini ada target nilainya itu 100. Ini untuk yang ini ya teman-teman, untuk latihan yang itu ada 5 soal ya. Di sini kalau misalkan sudah selesai dikerjakan dia akan tampil di sini, tapi ini aku lewatkan saja
karena ini udah termasuk ke bagian latihan atau tugas. Nah, ini udah terlihat nih di sini yang kita tulis di latihan di part sebelumnya, itu kita buat menjadi 75 untuk batas lulusnya ya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini lebih ke penilaian dari latihan tersebut. Dan juga hasil-hasil semua itu bisa kita ekspor melalui di sini ya. Oke, classroom, asesmen, penampakan daftar ya. Kita bisa melihat data-data penilaian yang di sini. Itu ya, aku lewatkan. Kira-kira seperti ini penjelasan sederhananya. Oke, lanjut ya. Di sini glosari, ini isinya ya istilah-istilah yang kita gunakan dalam pembelajaran ini, kita sebutkan pengertiannya. Mirip kayak di kamus ya, teman-teman. Ya, add glossary term, tambahkan glosarinya di import, dan kayak gitu ya, teman-teman. Ini nggak aku pakai, nggak wajib juga, tapi kalau misalkan kurikulum sekarang kan ada kurikulum Merdeka tuh yang menampilkan glosariumnya, bisa teman-teman masukkan ke sini. Oke, notebook ini catatan penting ya yang di highlight mungkin ya. Nah, ini catatan yang lebih ke personal kelihatannya. Add new note, in my personal notebook gitu ya. Ini lebih ke personal masing-masing user. Misalnya guru menambahkan notebook ya, oke, notebooknya tanggal sekian aku perlu membuat ini, misalnya tanggal sekian tanggal sekian gitu ya. Oke, di sini notebook gunanya untuk catatan. Attendance ini ya udah pasti ya untuk kehadiran. Absen ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat udah ada terbuat ya contohnya. Kita buat lagi yang baru. Kita klik di sini. Lalu kita buat judul absen topik 1 ya. Silahkan absen di sini terlebih dahulu. Oke, kita langsung simpan aja. Ini ada apa ya? Tambahkan grade attendance di assessment tool, nggak usah, kita langsung simpan aja. Tunggu sebentar. Oke, sudah ya. Kita bisa nambahkan grup juga, tapi nggak usah. Kita biarkan saja. Langsung kita balik lagi. Oh, bentar ya. Tadi ada ininya, teman-teman. Sebentar. Di attendance itu kita bisa menambahkan waktunya. Harusnya belum tersimpan tadi. Coba lihat dulu ya. Oh, udah ya, teman-teman. Udah tersimpan. Absen topik 1. Oke. Kita bisa menambahkan waktu tadi ya, teman-teman. Kayaknya ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Itu teman-teman sepertinya lebih paham sendiri ya. Kalau kita otak-atik. Oke. Untuk attendance itu daftar kehadiran. Absen ya. Reporting, ini semua kegiatan belajar kita itu dilaporkan di sini, gitu ya. Dilaporkan melalui reporting ini. Nah, gitu ya. Kelihatan di sini progres belajar kita. Sebentar, tunggu dulu. Oke, nah ini ya, jumlah usernya ada 5 atau jumlah siswa, progresnya masih kosong. Dan bla 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 bla, itu ya. Oke, kira-kira kayak gini. Bisa teman-teman baca saja sendiri ya di LMS teman-teman. Oke, lanjut ya. By the way, di sini aku belum menjelaskan learning pad ya teman-teman. Tapi kita Google Meet kita nggak perlu jelaskan karena pasti udah paham ya. Itu untuk fitur virtual class. Tapi kita jarang pakai. Oke, langsung aja ke learning pad yang terakhir. Kenapa learning pad yang terakhir? Karena di learning pad ini semua materi pelajaran yang sudah kita buat itu disusun di sini. Mirip kayak kita buat PPT ya teman-teman, PowerPoint, tapi di sini versi LMS-nya. Misalnya nih, topik 1. Kita belajar di topik 1. Ini kita biarkan saja kosong. Yang standar-standar aja. Lalu continue. Oke, udah masuk ke sini ya. Di sini teman-teman ada beberapa yang bisa kita satukan di dalam learning pad.
Learning impact itu seperti apa? Dia akan berurutan dari atas sampai ke bawah, yang mana nanti jika diakses dia akan dibuka secara berurutan. Nah, oke, kita langsung saja contohkan ya. Tadi di part sebelumnya kita udah membuat beberapa seperti ini. Kita lihat ya. Di sini yang akan diakses itu contoh. Kita buat dari, bentar, kita buat dulu file baru nggak ya? Ya, dokumen. Di sini kita buat dokumen. Dokumen ini mirip seperti buat template baru atau buat halaman baru. Nah, ini kita buat course title dulu. Course title, judulnya selamat datang, atau bukan ya? Topik 1 aja langsung. Topik 1, simple present tense. Nah, oke. Parentnya itu nggak usah diatur, posisinya paling pertama ya, first position, posisi pertama. Isinya apa? Kayak gini dia teman-teman. Ditulis logo, kita bisa hapus. Ini kita buat topik 1. Bayangannya juga kita buat topik 1. Selamat datang di materi topik 1 bahasa Inggris, gitu ya. Ini contoh saja teman-teman. Teman-teman bisa gunakan di sini, ada nambahkan HTML, tambahkan link, tambah gambar, video, flash dan lain sebagainya ya. Di sini langsung saja add ke dokumen atau ke course-nya di dalam learning pad. Dia akan tampil di sini nanti ya teman-teman. Nah, ini ya. Dia akan tampil di sini. Lalu kita tambahkan link YouTube ya yang udah ada di sebelumnya. Nah, ini kan udah ditambahkan nih sebelumnya video pembelajaran. Oke, kita seret. Kita letakkan di sini teman-teman di bawah topik 1. Nah, gitu ya. Lanjut. Kita bisa tambahkan Wikipedia gitu ya. Wikipedia di sini gitu ya. Lalu setelah nonton video biasanya siswa disuruh ngapain? Biasanya disuruh ngerjain tugas. Ngerjain tugas dulu ya, ngerjain tugas. Tugasnya kan ABC cuman. Lalu setelah tugas, tugasnya kayaknya di bawah nanti ya. Kita susun dulu siswa ini mengerjakan latihan teman-teman. Nih kita buat latihan bahasa Inggris di sini. Jadi dia baca ini dulu, nonton video, lihat Wikipedia, latihan, terus diskusi dulu, diskusi ya, diskusi di sini. Nah itu ya, diskusi baru ngerjain tugas. Dan di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa membaginya menjadi beberapa bab, gitu ya teman-teman. Misalkan ini bab topik 1 teman-teman, bisa kita tambahkan bab topik 2. Itu misalkan teman-teman kalau mau membagi menjadi beberapa segmen ya. Tapi di sini aku nggak bagi jadi beberapa segmen, jadi cukup 1 aja gitu ya. Karena ini jadi contoh, nggak banyak. Di sini teman-teman bisa tambahkan pesan atau sertifikat di belakangnya. Ini sebenarnya nggak dibutuhkan kali ya teman-teman, tapi udah nggak masalah, kita buat aja ya. Selesai topik 1 gitu ya, judulnya. Congratulations, you have finished this learning pad. Selamat, kamu telah menyelesaikan ini learning pad ini ya. Tambahkan di bagian akhir. Oke, dulu. Ini tibanya garis finishnya ya gitu ya. Nah ini gitu ya. Dia langsung di bagian terakhir. Nah, oke ya teman-teman, udah selesai kira-kira untuk mendesain pembelajaran. Bisa kita lihat contoh ya teman-teman. Kita buka jendela siswa. Tampilan siswa itu seperti apa sih gitu ya. Kita coba buka. Siswa akan mengakses yang seperti ini. Tunggu dulu ya. Oke, di sini ada progres ya 0%. Di sini jika kita akses sebagai siswa, progres itu akan berjalan teman-teman. Dan tampilannya akan berbeda. Kita lihat ya. Nah, tampilannya akan mirip seperti ini. Dan di sini agak lambat ya. Dan di sini tampilannya topik 1, selamat datang di materi bla bla bla. Jika sudah selesai, silakan lanjut ke bawah. Dan tunggu dulu, ini agak lambat ya.
Dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini berurutan dari atas sampai ke bawah. Di sini dia ini untuk judulnya, untuk bab ya teman-teman. Di sini untuk kontennya. Kontennya ini berurutan teman-teman. Nah, langsung terbuka di bagian kanan ini ya. Mereka untuk ini perlu menonton video ini terlebih dahulu, maka progresnya akan jalan. Lalu dia harus baca Wikipedia dulu teman-teman. Wikipedia dia harus baca dulu, baru nanti otomatis di sini centang ya. Berarti sudah dibaca atau sudah dibuka ya. Seperti itu. Tunggu sebentar. Nah, ini ya teman-teman, bisa dibuka. Lalu disuruh latihan lagi teman-teman, latihan bahasa Inggris. Ini kita disuruh mengerjakan latihan dulu. Oke. Bentar ya, di sini agak lambat ya. Nah, di sini bisa kita kerjakan tes. Kita kerjakan start tes. Oke. Good morning. Next. Lanjut. Ini bisa kita deskriptif. Ini aku asal jawab aja ya teman-teman. Terus lanjut. Di sini aja ya. Terus next. Terus lanjut lagi. Di sini aku announcement aja. Terus oke, kita end tes. Di sini siswa harus mengerjakan dulu ya teman-teman, baru bisa nanti centang. End tes. Oke, di sini butuh proses. Nah, selesai ya teman-teman. Selesai, langsung tampil di sini skornya 60, nggak pas ya, nggak melewati batas lulus yaitu 75 teman-teman. Terlihat di sini langsung disilang ya teman-teman, langsung kelihatan. Berarti kita nggak mencapai batas kelulusan. Nah gitu ya, di sini kita dilihatkan jawabannya. Oke, jawaban yang betul. Ternyata oh ini salah gitu ya. Baru kita bisa lanjut untuk tugas topik 1. Tugas topik 1 ini kita mengupload sesuatu ya. Di sini agak lambat ya, maaf ya teman-teman karena agak lambat. Di sini tunggu dulu. Nah, ini ya, kita bisa upload tugas atau upload dalam bentuk PDF atau apapun itu, tergantung gurunya menginstruksikan siswanya mengupload apa ya. Lalu masuk ke bagian simple present tense. Ini apa ya? Coba kita lihat. Kita cek dulu. Oh iya, ini forum diskusi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan thread baru. Kayak tadi ini udah kelihatan di sini ada yang replay dan juga ada yang ada 2. 1 dan 2 gitu ya. Kita bisa lihat. Oke, kita udah selesai. Kita klik saja selesai topik 1. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, sudah selesai tampilannya. Tunggu dulu, ini sangat lambat ya. Ini tergantung kemampuan komputernya ya. Oke, congratulations, you have finished this learning pad. Ini aku pakai tulisan saja biar cepat ya. Oke, ini udah selesai. Kita bisa keluar dengan klik ini ya harusnya. Oke, ini dicentang bisa ya teman-teman. Bentar, ini lambat ya. Oke, kita klik ini, terus pilih yang rumah ini atau ini ya, yang rumah ini ya teman-teman. Klik rumah ini, kita akan kembali ke LMS-nya. Nah, balik ke dalam course ya teman-teman. Oke, kira-kira hanya itu untuk mendesain pembelajaran. Kira-kira teman-teman bisa mengkreasikan sendiri dan menggunakan kreativitas masing-masing untuk
mendesain pembelajaran sesuai dengan teman-teman inginkan ya teman-teman. Oke, kira-kira hanya itu yang bisa aku sampaikan. Jika ada yang kurang dimaafkan ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar juga. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.